Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 11 Juli 2022. Ini video kedua hari ini. Jadi kembali lagi di analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan ngebahas mayoritas saham telco. Cuma ada satu saham yang mau saya bahas, yaitu Raja. Baik, langsung saja ya, kita mulai. Raja hari ini ditutup di harga 540 dengan perubahan harga 8%. Kalau dilihat dari volume, cakep. Volumenya cakep, terus dia naik juga dengan volume cakep serta dengan akumulasi asing yang luar biasa. Di sini lokal jualan tipis. Oke. Kalau kita lihat dulu dari bandar detektor, hari ini dia di small distribusi. Yang jualan ada TP, YP, ZP, yang beli ada BK, YB, YU. Oke, ini yang beli mirip-mirip, cuma yang gila memang BK, dia masih akumulasi, tapi ya memang harga bawah. Di sini TP yang jualan yang guyur. Jadi TP ini yang guyur. Oke, sekarang kita balik lagi ke teknikal. Ya, secara teknikal memang kemarin target sudah terpenuhi. Ya kan, dari target penan ini sudah terpenuhi. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ya memang ini sudah lama sekali Bapak Ibu saya taruh target ini bisa ke 550, walaupun memang nggak sampai 600 ya, dan hari ini bonus. Nah, cuma ini apa sih Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ngikutin Raja pasti udah tahu nih, ini target saya yang dulu sempat diketawain orang sampai 550, ternyata hit. Itu target dari apa Bapak Ibu? Ya ini dari cup and handle-nya di area-area sini. Nah, oke. Nah, ini saya taruh di sini kemarin. Sorry, mana sih? Nah, gitu. Oke. Nah, ini kemarin ya, intinya sudah tercapai. Nah, ini saya mumpung masih nyambung ya, saya mau membahas tentang target. Target itu memang beda-beda Bapak Ibu. Ada yang seperti ini. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5 hari tercapai, bahkan 4 hari. Kalau target yang panahan 4 hari atau 5 hari lah, dia udah tercapai nih. Ya kan? Ada pula target yang memang butuhkan waktu lama. Ini besar 70%. Tapi memang kalau Bapak Ibu lihat, ini butuh waktu berapa lama juga. Nah, dari sini ke sini. Oke, ya ke sinilah nih. Ini butuh waktu, dia roundingnya itu sekitar 568 hari. Nah, dari 568 hari ngebentuk penannya, masa bisa langsung 5 hari seperti ini, ya kan? Ya nggak mungkin. Makanya di sini pun juga ada targetnya. Nyampe target itu dia 544 hari kurang lebihnya gitu ya. Jadi ini butuh waktu juga. Nah, inilah kalau misalnya tercapai gitu. Nah, ini sekarang gini aja deh. Ini ya Bapak Ibu, ini penan target dari roundingnya. Oke, di sini. Sekarang dilihat roundingnya berapa hari. Rounding berapa hari? Nih, 381 hari, hampir setahun. Roundingnya hampir setahun lebih. Oke. Targetnya terpenuhi nggak? Berapa hari setelah penannya jadi? Ini kan dia penan terus bentuk apa namanya nih? Handle-nya. Nah, ini setelah dari handle ke sini ke target berapa hari? Targetnya kan di sini. Nih. Ini ya. 21 hari. Ya memang beda-beda Bapak Ibu. Gitu. Oke, ada yang bisa langsung cepat, ada yang butuh waktu, tapi yang makin kesini kan dia makin cepat, ya kan? Nah, ini nggak tahu, ini udah pucuk, ini udah nyentuh 600, dan kalau memang dilihat besok rawan koreksi. Karena guyuran hari ini sudah cukup deras dari si TP. Oke, jadi ya dilihat aja, nanti pun kalau misalnya dia masih kuat naik, ya paling rounding dulu. Karena dia butuh rounding biar sehat. Nah, ini butuh retest,
retest ke area-area mungkin 470, 480-an. Kalau itu jebol ya mungkin balik lagi ke 450-an. Gitu. Yang jelas ini mungkin di retest dulu 468, 470, ini mungkin di retest dulu untuk raja. Seperti itu. Oke, jadi saya menitik beratkan ini juga target sudah tercapai dari roundingan yang lalu gitu. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi happy cuan untuk yang punya raja, selamat. Yang sudah ikutan gitu aja. Oke, baik, kita langsung ke saham telekomunikasi. Saham telekomunikasi untuk pertama ada Telkom. Telkom ditutup di harga 4.040 dengan perubahan harga 0,75%. Kalau kita lihat dari volume juga menipis, ini juga volume 20-nya turun drastis. Terus untuk bandar volume dia juga jualan. 2 hari jualan, hari ini masuk gitu. Oke. Nah, ini asing sudah mulai masuk tipis walaupun setelah distribusi yang cukup lama gitu kan, distribusi dari 28 April sampai 7 Juli. Nah, ini mudah-mudahan menjadi titik terang baru. Oke, Telkom sendiri ini dia ibaratnya jebol penannya. Oke, jebol penan di mana ya memang jebol penan itu pasti ada target. Ini target dari sini. Oke, itu satu. Yang kedua, ada target kecilnya sepertinya sudah tercapai. Ini di sini. Sorry, ini di sini. Ini gini, ya kan? Saya copy paste. Ini jebol. Nah, sudah tercapai juga. Seperti itu. Ini ya, ini tercapai pakai rambut. Nah, apa sih yang tercapai itu maksudnya? Ini Bapak Ibu, yang saya tebelin. Ini kan terlihat ya penan gini kan? Nah, kalau dia jebol, ini kalau break ke atas, ya bisa targetnya ada. Nah, ini kan karena dia jebol, targetnya juga sudah tercapai nih, cuma pakai rambut gini nggak masalah. Nah, cuma ini tetap saya kasih tanda, ini ada target dari penannya gitu, yang lebih dalam. Nggak apa-apa, masa tercapai atau enggak, itu nggak masalah lah. Yang jelas, saya udah ngasih woro-woro, di sini juga ada gap, jadi saya rasa masuk akal. Yang mungkin ya seperti tadi butuh waktu, target ini butuh waktu gitu. Ini sekarang pun kalau misalnya dia kemarin nggak pakai rambut seperti ini, ya saya rasa ini juga butuh waktu agak lama gitu untuk ke angka sini aja gitu. Oke, seperti itu ya untuk Telkom. Jadi ini dia masih berpotensi besok retest lagi 4.000-nya. 4.000 dia sudah dites berkali-kali dan memang kuat. Ya, mudah-mudahan dia bisa kembali ke dalam channelnya menguji MA200. Ini MA200 saja belum diuji lagi. Nah, ini dia potensi nguji MA200. Kalau nggak kuat ya membal ke bawah. Yang jelas ini kondisi dia sekarang sideways. Ini kondisinya sideways, Bapak Ibu di sini. Oke, seperti ini ya. Ini dia gagal masuk ke penan lagi, masih uji support. Selanjutnya ada ISAT. ISAT ditutup di harga 6.400 dengan perubahan harga 1,19%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia menipis. Beberapa hari menipis, jauh di bawah volume 20. Kalau kita lihat bandar lokal sudah mulai masuk. Jadi ini distribusi sehari-sehari aja, tapi habis itu akum. Nah, itu ya lumayan lah ya. Nah, kalau dari asing, ini dia mulai masuk. Setelah 4 hari akumulasi, 3 hari dibuang. Nah, kalau kita lihat dari bandar detektor, hari ini dia small akumulasi. Yang beli ada AKYULG, yang jualan KZAZYC. Average di 6356 dengan net value 6,7 miliar. Kalau kita lihat dari technical sekarang, ya kemarin ini ada potensi double top. Oke, potensi double top. Nah, ini di sini targetnya ya mungkin juga nggak nyampe sini, tapi yang jelas di area-area sini mungkin tercapai. Nah, oke, jadi ini target butuh waktu. Ini juga ada MA 200. Nah, sebenarnya gini sih Bapak Ibu, ini bisa jadi dia naik dulu untuk nguji si
downtrend line-nya ini, yang atap downtrend line-nya ya, tapi ya ini mungkin diuji dulu. Nah nanti dia baru kalau nggak kuat membal lagi, tapi kalau dia breakout ya patah udah gitu loh. Yang jelas ini saya kasih warning gitu. Oke, ini mudah-mudahan lah MA200 ini kuat, dimana MA60 bentar lagi crossing. Nah ini cakep, MA60 crossing MA200 ya, hasilnya cakep nanti gitu. Nah kalau dia berhasil crossing, mungkin nguji resisten di sini di downtrend line dan nguji 7000 nya, seperti itu untuk ISAT. Oke, lanjut, selanjutnya ada Excel ditutup di harga 2250 dengan perubahan harga minus 2,17%. Kalau kita lihat dari volume juga hari ini jauh tipis dibanding sebelumnya. Bandar lokal rajin untuk distribusi, asing masuk walaupun kecil-kecil ya. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia masih di normal distribusi. Yang jualan ada PD, YU, FS. Yang beli ada YP, AK, YJ. Ini PD cukup deras, YP nggak mampu nahan sendiri. Dari average-nya perdagangan di harga 2263 dengan net value 10,2 miliar. Oke, sekarang kita ke secara teknikalnya. Secara teknikal ya, ini sudah di area support yang saya gambarkan juga, masih bertahan. Saya terakhir kali bahas telekomunikasi itu kapan ya? Coba saya cek dulu sebentar, saya juga lupa. Jadi ini Excel, ini terkhusus untuk Excel, dia berhasil bertahan di 2250 ini cukup krusial sebenarnya. Cukup krusial. Kenapa? Karena ya dia biasanya langsung membal, cuma kok sekarang enggak gitu kan. Nah ini saya terakhir ngebahas tuh tanggal 5 Juli. Nah di sini. Oke, di sini. Jadi saya juga kemarin sudah kasih panah. Ini panah sebelumnya, saya nggak ada ubah-ubah. Panah sebelumnya mungkin akan menguji ke sini dulu, dan ternyata benar hit. Oke, dibandingkan dengan naik kemarin gitu ya, saya sampaikan. Nah kalau 2250 ini jebol, dia potensi muji ke 2150, yang dimana ini target penurunannya. Oke, nah memang target-target ini menyedihkan ya kalau melihatnya turun, gak kayak raja tadi gitu kan. Target-target tadi ini menyedihkan. Nah ini kemarin sempat karena dia mau retest, saya sampaikan bahwa dia gagal nguji MA60 nya, bahkan langsung turun lagi. Nah kalau udah seperti ini, yang harus hati-hati. Harus hati-hati dalam artian ya, kemarin saya juga udah bilang ini mungkin potensi bisa turun dalam. Nggak mungkin ini bertahan ya jebol. Oke, jadi untuk Excel jangan buru-buru menurut saya. Jadi kalau besok ketinggalan ada rebound, ingat ya, ini rebound 2 hari. Bukan rebound 2 hari coba beli, nah sekarang banting lagi, bingung lagi ntar. Gitu terus, ya kan? Nah mending sabar. Bener nggak nih nguji 2150? Nguji 2150 lebih tenang karena target sudah tercapai, gitu aja. Oke, biarin dia rounding, nggak usah buru-buru. Nah nanti jual sementara di resisten, jual dapat cuan, ya kan? Itu aja, main swing-swing pendek kalau mau. Oke, untuk telekomunikasi sih masih gitu ya, masih swing-swing pendek aja. Lanjut, saham selanjutnya ada TOWR. TOWR tutup di harga 1165 dengan perubahan harga minus 1,27%. Kalau dilihat dari volume, ini udah mulai menipis, sebelumnya luar biasa banget. Hari ini juga distribusi cukup besar. Asing masih rajin banget distribusi. Nah kalau kita lihat memang hari ini normal distribusi. Yang jualan ada CC, ZPBK, yang beli BQ, RXPD. Ini CC jualan banyak banget, ini taking profit, ini fix 57 miliar, ini dia taking profit. Oke. Nah ini juga 1200 sudah saya kasih tanda dari zaman masih di tanggal 5 Juli sebelumnya bahkan.
Ya, ini masih 5 Juli. Saya sampaikan bahwa ini ada MA 200, dia berhasil breakout, potensi lanjut. Nah, untungnya di hit, ya kan gitu. Jadi ya nggak dibilang sesat. Nggak dibilang sesat gitu ya untuk TWR. Jadi karena kalau cuan sih nggak dibilang sesat, cuma kalau salah dikit dibilang analisa sesat ya gitu. Oke, jadi untuk TWR nih rawan koreksi Bapak Ibu. Kenapa? Satu, dia di sini udah bikin candle hammer terbalik, dia doji. Nah, biasanya seperti ini tuh udah langsung candle merah. Cuma dikasih kesempatan dia gap up, bikin doji di atas, hari ini udah merah. Dan disertai dengan udah mulai distribusi, makanya saya bilang udah rawan. Gitu. Nah, untuk penurunannya mungkin akan ngetes ke 1070 ini. Nah, ke area sini untuk TWR ya. Jadi dia masih potensi untuk retest cukup dalam lah ke sini 1070. Kalau untuk sideways di atas saya rasa agak sulit karena areanya ini dia naiknya cut kencang banget. Dia dari 17 Juni langsung sampai hari ini udah naik berapa persen? Nih set, wah 35%, 36% maksimal. Padahal dimana kalau dia mau naik 35% jadi pelan biasanya. Wah ini kencang banget. Wah nggak tahu ada kepentingan apa nih biasanya ya kan. Dia udah naik 36% gitu. Oke, jadi seperti itu untuk TWR, hati-hati ya. Silahkan kalau menurut saya sih trailing stop aja. Kalau udah dikasih rambut lagi bisa cuan gitu. Tapi kalau besok langsung ARB ya hati-hati karena di sini ada gap. Nah, kalau saya lihat sih kemungkinan besar akan ditutup dan di sini ada gap. Ini dia bentuk gap di sini. Gitu. Oke, entah bisa koreksi sampai sini lagi mungkin aja gitu. Cuma yang sayang ya dia udah breakout MA60, ini juga breakout 200 yang mudah-mudahan di sini. Makanya saya kasih area di sini karena ini ada MA200-nya. Seperti itu untuk TWR. Lanjut, selanjutnya ada tebik ditutup di harga 2.940 dan perubahan harga minus 1,34%. Kalau kita lihat dari volume hari ini cukup tinggi, dia juga breakout volume 20-nya, dari lokal juga rutin untuk masuk. Ini udah mulai bagus, rutin akumulasi, walaupun memang asingnya keluar masuk ya, labil. Nah, kalau secara average ya netral hari ini, yang beli ada CC, CDAK, yang jualan CC, PDYU. Ini CS beli cukup besar. Oke, sekarang kita ke teknikalnya saja. Secara teknikal memang ini MA20 dan MA200 dan MA60-nya nih benar-benar mau crossing hari ini. Oke, benar-benar mau crossingan hari ini dan dia membal. Nah, mudah-mudahan ini pertanda baik untuk tebik melanjutkan kenaikannya nanti. Jadi secara langsung MA60-nya nih mulai naik. Sekarang coba kita tambahkan dulu. Kalau udah seperti ini kondisinya ya Bapak Ibu, kita tambahkan moving average yang 20 stylenya warna biru coba. Nah, kelihatan. Nah, kan ini dia benar-benar lagi di tengah-tengah ya. Ini benar-benar lagi di tengah-tengah. Ini kalau crossing, cakep nih tebik. Dan ini tebik ini deh. Saya ini ya. Besok icip-icip tebik ini. Ini potensi untuk lanjut naik kalau dia berhasil crossing. Jadi kalau besok atau 1-2 hari ini crossing, nah saya mulai masuk untuk tebik. Karena kalau dilihat ini juga dia nggak bikin lower low baru terus gitu. Ya kan? Nah, dari sini dia nggak bikin naik terus ya, cakep gitu. Oke, untuk tebik ini saya hapus saja. Nah, tebik masih seperti ini. Oke, masih cakep. Nah, ganteng nih. Ini ya untuk tebik. Selanjutnya, untuk tebik ini, tebik masih potensi nguji ke sini 3050-nya ini. Area-area sini. Nah, dengan ada crossingnya ini, mudah-mudahan ganteng gitu. Oke, selanjutnya ada friend ditutup di harga 82 dengan perubahan harga positif 1,23%. Kalau dilihat dari volume juga sudah mulai menipis, lokal juga jualan.
Ini asingnya udah mulai sepi, nggak jualan juga tapi sepi. Nah, nggak tahu ganti akun atau gimana gitu ya. Tapi yang jelas asingnya sih masih terindikasi bagus, makanya ini ketahan karena barang asing juga nggak kalah banyak gitu. Nah, ini yang disayangkan, friend masuk lagi ke channel orange ini gitu, ke channel orange yang dimana dia ini ada necknya di sini Bapak Ibu, di 80 ini necknya. Kalau dia jebol potensi turun ke 68. Ini target beneran dari mana? Dari sini. Nah, ini ya. Nah, ini kemarin target 104, ternyata cuma hit 100. Ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, terus untuk friend sendiri, ini kayaknya sih dia lagi konsol dulu. Setelah naik tinggi ya kan, naik tinggi dia turun, naik tinggi dia turun. Nah, ini sekarang konsol. Dia ketahan dengan MA60-nya. Dia sudah mulai ketahan dengan MA60, di mana MA60 sudah menjadi resisten saat ini. Nah, ini kita lihat dulu untuk 2-3 hari apakah bisa breakout dari penan, itu bagus. Oke, seperti itu untuk friend. Nah, ini si friend ini target penurunan pun sama dengan resisten support sebelumnya gitu. Titik membalnya. Jadi mungkin masuk akal dan mungkin tercapai gitu. Yang penting pelan-pelan aja. Oke, untuk friend. Lanjut saham terakhir ada MTEL. MTEL ditutup di harga 730 dengan perubahan harga 0,69%. Kalau dilihat dari volume ini tipis, masih tipis banget. Nggak tahu ya, tiba-tiba ada spike tapi habis itu tipis. Dari asing masuk 4 hari berturut-turut konsisten, good. Lokal juga gitu. Nah, lokal walaupun tipis-tipis tapi masuk terus, nah itu bagus. Dan terlihat tercerminkan di harga sahamnya, dia breakout. Nah, ini kemarin apa ini Pak? Nah, ini adalah target penurunan. Kalau dia ini kan jatuhnya turun ke bawah. Jatuhnya turun ke bawah, cuma dia sekarang breakout. Jadi saya sampaikan di sini tanggal 5 Juni ya, 5 Juli. Ini saya sampaikan, ini dia di pertengahan. Kalau dia berhasil naik, ya mungkin ke sini. Kalau dia jebol, nah mungkin ke sini, ke targetnya sini. Ya, gini kan? Nah, gitu. Tapi ya puji Tuhan dia naik, ya it's good dengan akumulasi yang ganteng. Nah, yang bagus lagi sekarang MTEL berhasil break MA60. Itu cakep banget. Itu coba sekarang kalau kita lihat dari bandar detektor ya, memang hari ini big akumulasi. Yang paling AK CCYU, yang jualan BQ YP PD, ini AK beli 2 miliar. Dia hari ini perdagangan di harga 727 dengan net value-nya 5,5 miliar. Tipis ya, 5,5 miliar tuh dibandingkan sebelum-sebelumnya nih yang sampai 59 miliar segala macam volumenya. Gitu. Oke, ini. Nah, sekarang gini. Ini karena dia ada target jauhnya ke sini. Ya kan? Nah, ini sekarang kita coba target kecilnya dulu. Target kecilnya ini yang di sini, penan kecil. Ini kalau di copy ke sini. Nah, ini potensi menguji ke 750. Gitu. Ya, jadinya memang ya karena area sini kan, breakoutnya juga di area sini, ya 750. Kita lihat aja. Kalau saya rasa sih harusnya bisa kecapai lah, bisa ke hit 750 ini. Gitu. Oke, jadi MTEL ini kayaknya pattern yang ini ya Bapak Ibu. Nah, ya kan? Ini geser ke sini. Nah, ini ke 5. Nah, gini. Nah, ini kemarin kan ke 780. Kalau ngeliat pattern full, pattern yang ini gede di sini, ini bisa sampai ke sini. Nah, cuma nggak usah muluk-muluk lah. 820 ini kan juga resisten dia kan dulu sebelumnya. Kita ke 800, 780 sampai 800 dulu. Oke, ini kita kasih area TP ya di sini. Mudah-mudahan tercapai ya, ini area TP-nya sini. Saya dropin ke bawah, takutnya ya kalau TP nggak pas pucuk, udah kena turun, ya kan bisa aja gitu. Mudah-mudahan. Cuma ingat Bapak Ibu, butuh waktu. Ini saham market cap cukup besar ini. Oke, area TP.
mudah-mudahan tercapai, ya kan? Ntar kalau nggak tercapai dibilang sesat lagi. Yang jelas ini ini area TP2, sorry, ini area TP2, ini area TP1 nih sini. Karena ini masih lumayan, ini aja kalau udah nyentuh sini udah cakep ya, udah cuan kotos-kotos loh Bapak Ibu. Ya kan, nih udah. Semoga saya nggak dibilang sesat dengan hit area TP1 seperti itu. Oke, seperti itu untuk MTL, cakep ya. Baik, MTL menutup perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir. Apabila berkenan, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.